Assalamualaikum anak-anak. Baiklah, kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu tentang cerpen. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan kompetensi pada pembelajaran ini yaitu 3.9. Menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan model problem based learning, peserta didik dapat menentukan unsur-unsur pembangun cerpen dan menulis cerpen berdasarkan unsur-unsur pembangun cerpen dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, dan kreatif, integritas selama proses pembelajaran, dan bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Yang pertama, pengertian cerita pendek. Cerita pendek adalah karangan pendek yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa yang mengharukan atau menyenangkan, dan mengandung kesan yang tidak mudah dilupakan. Kemudian, yang kedua, di sini ada struktur dari cerita pendek itu sendiri. Yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Abstraksi, bagian abstrak merupakan ringkasan atau inti cerita. Terus orientasi, tahapan orientasi ini merupakan struktur yang berisi pengenalan latar cerita berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana yang terjadi peristiwa dalam cerpen itu sendiri. Kemudian yang C, komplikasi, berisi urutan kejadian, tetapi setiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Yang D, evaluasi, untuk mencapai sebuah penyelesaian diperlukan evaluasi. Pada tahap ini, konflik yang terjadi diarahkan pada pemecahannya sehingga mulai tampak penyelesaiannya. Yang E, resolusi. Pada resolusi, pengarang akan mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh. Yang F, koda. Koda merupakan penutup cerita. Biasanya berisi nilai-nilai atau pelajaran yang dapat dipetik oleh pembaca dari sebuah teks. 3. Kita masuk ke unsur-unsur cerita pendek. Unsur pembangun cerita pendek ada 2 di sini anak-anak. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari tema. Tema merupakan inti atau ide dasar sebuah cerita. Kemudian tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam sebuah cerita. Yang C, penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan atau mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Yang D, alur. Alur merupakan urutan kejadian atau peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Di sini ada 3 jenis alur: alur maju, mundur, dan campuran. Yang E, latar. Latar adalah segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya dalam cerita. Kemudian yang F, sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita. Di sini posisi pengarang ini ada 2 macam anak-anak ya. Yang pertama sudut pandang orang pertama,
yang ditandai dengan penggunaan kata aku, saya. Kemudian ada sudut pandang orang ketiga ditandai dengan penggunaan kata dia dan nama orang. Yang G yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang H terakhir gaya bahasa. Dalam cerita, penggunaan gaya bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif di dalam sebuah cerita. Kemudian unsur yang kedua tadi yaitu ekstrinsik. Ekstrinsik yang pertama latar belakang pengarang yang merupakan faktor dari dalam pengarang itu sendiri. Kemudian latar belakang sosial. Latar belakang sosial merupakan suatu kejadian yang bisa diambil dari interaksi masyarakatnya. Yang ke-C yaitu latar belakang budaya. Latar belakang budaya berisi mengenai kebiasaan atau adat istiadat yang diceritakan dalam cerpen. Kemudian pembahasan terakhir yaitu tentang kaidah kebahasaan teks cerpen. Yang pertama, penggunaan kata keterangan. Di dalam cerpen terdapat penggunaan kaidah kebahasaan yaitu berfungsi untuk mendeskripsikan latar tempat dan waktu. Kemudian penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Seorang cerpenis harus ahli menggunakan dua jenis kata ini. Penerapannya yang sering kita lihat berguna untuk membangun percakapan dalam cerpen. Kemudian gaya bahasa. Teks ini biasanya mengandung gaya bahasa yang biasa disebut dengan majas yang berfungsi untuk memperkaya keindahan cerita. Yang terakhir yaitu bahasa tidak baku. Cerpen biasanya menggunakan bahasa yang tidak baku agar pembaca lebih dekat dengan cerpen yang sedang dibacanya. Baik anak-anak, itulah tadi materi dari teks cerpen kita. Kita masuk ke contoh dari teks cerpen singkat yang sudah Ibu ambil dari sebuah Google. Baik, di sini bisa Anda perhatikan contohnya, saya bacakan ya. Dompet hilang. Aku menanti panggilan kerja sudah berbulan-bulan lebih lamanya. Hariku dipenuhi dengan perasaan bingung, juga berjalan tanpa arah. Bahkan pekerjaanku hanya berdiam dan bersantai tak karuan di rumah. Aku bingung harus melakukan apa dan bagaimana. Ingin rasanya aku memulai usaha agar tidak menganggur, namun apa daya aku tak punya modal. Suatu hari aku berniat untuk bertemu dengan seorang sahabat untuk menceritakan masalahku ini. Ketika aku berjalan menuju rumah sahabatku, tepatnya di pertigaan gang menuju rumah sahabatku, aku melihat sebuah dompet berwarna hitam tergeletak. Aku mengambil dompet tersebut dan membukanya untuk melihat isinya. Dompet itu tersebut terdapat sebuah kartu identitas berupa SIM, KTP, dan beberapa surat penting. Tabungan yang isinya sangat banyak dan sebuah kartu kredit berwarna hitam. Sempat terpikirkan olehku untuk menggunakan isi dompet tersebut, namun aku berubah pikiran dan mencoba berpikir sehat. Aku harus mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Sepulangnya aku dari rumah sahabatku, aku mengembalikan dompet tersebut. Aku mencoba mencari alamat pemilik dompet tersebut dengan melihat alamat di KTP. Permisi Pak,
Apakah benar ini alamat Pak Dimas? Tanyaku. Saya Dodi, hendak bertemu dengan Pak Dimas karena ada sebuah urusan yang sangat penting. Kebetulan Pak Dimas berada di rumah dan aku diminta untuk masuk ke dalam rumah Pak Dimas. Lalu aku menyerahkan sebuah dompet yang aku temukan tadi. Rumah kamu di mana, Dodi? Lalu kerja di mana? Tanya Pak Dimas dengan sangat penasaran. Di kompleks Batako Angkasa, Pak. Saya masih belum mendapat pekerjaan dan sedang menunggu panggilan kerja. Tapi ya seperti itu, Pak. Saya sudah beberapa bulan belum menerima panggilan pekerjaan, jelasku. Kalau boleh tahu, kamu sarjana apa? Tanya Pak Dimas. Ilmu administrasi, Pak. Kebetulan sekali, Dodi. Perusahaan saya sedang membutuhkan staf administrasi. Apabila kamu tertarik, besok kamu bisa mengunjungi kantor saya pukul 9.30 pagi. Ini silahkan kartu nama saya, ucap Pak Dimas. Apakah Bapak bersungguh-sungguh, Pak? Tanyaku bersemangat. Iya, Nak. Saya sangat memerlukan karyawan yang jujur dan penuh dedikasi sepertimu. Terima kasih, Pak. Ini seolah-olah tidak nyata bagiku, seperti sebuah keajaiban. Aku percaya bahwa perbuatan baik akan mendapatkan imbalan yang baik pula. Aku sungguh bersyukur bahwa aku tidak terbujuk oleh rayuan setan untuk mengambil yang bukan hakku. Ini seolah-olah tidak nyata bagiku, seperti sebuah keajaiban. Baik anak-anak, itu tadi ada Ibu bacakan sebuah contoh teks cerpen. Di sini dari contoh teks cerpen yang Ibu bacakan, mari kita identifikasi unsur-unsur intrinsiknya. Yang pertama, tema dari cerpen yang Ibu bacakan tadi yaitu ada nilai moralnya anak-anak. Kemudian tokohnya Andi dan Pak Herman. Kemudian alur yang dipakainya yaitu alur maju. Kemudian ada latarnya di trotoar, tadi ada rumah Pak Herman itu sendiri. Kemudian ada latar suasana di sana sedih, bahagia. Kemudian gaya bahasa yang dipakai pada contoh cerpen tadi yaitu lugas. Kemudian ada sudut pandang yang dipakai yaitu orang pertama. Kemudian amanat dalam teks cerpen kita tadi. Kejujuran merupakan suatu sifat yang sangat mulia dan orang yang jujur akan memperoleh balasan tersendiri. Baik anak-anak, sampai di situ saja materi kita pada saat ini. Nanti Ibu bagikan LKPD teks sebuah cerpen lain. Silakan Anda baca dan silakan kerjakan soal yang Ibu berikan. Terima kasih.